Mu'allama. Sekarang tahap ta'allama, artinya kita belajar yang nantinya secara istiqomah kita semua mengajarkan apa yang sudah kita peroleh pada anak-anak didik kita, para santri. Semoga oleh Allah diberikan kelancaran dan juga semoga apa yang kita pelajari menjadi jembatan kita ke surganya Allah, ridha Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, jilid 6 ini adalah jilid merupakan penyempurna dari semua jilid yang ada, karena selesainya materi sebenarnya ada di jilid 5. Jilid 5 itu sudah bisa diketahui setelah selesai ajarkan jilid 5, materi jilid 5 sudah diketahui apakah anak itu berpotensi baik secara membaca Al-Quran ataupun sedang ataupun masih perlu banyak pengajaran dengan diketahui pada jilid 5. Jadi sudah 90% lebih materi disampaikan pada jilid 5 itu sudah selesai. Kemudian tinggal disempurnakan menjadi 100% lah, dianggap seperti itu di jilid 6. Baiklah Ustaz-Ustazah, ini jilid 6 ini ada buku pendamping ya, ini seperti ini, yaitu penjelasan Firosati jilid 6 ya. Kemudian ada jilid 6-nya sendiri. Jadi anak-anak bisa membaca atau kita bisa memberikan di sini ya penjelasan daripada jilid 6 di halaman pertama itu. Santri membaca tiap ayat berikut penjelasannya ya. Pelajaran jilid 6 di situ ada tata cara santri membaca tiap ayat. Ini berikut penjelasannya. Jadi seperti itu, tiap ayat dibaca dan penjelasannya. 2, tidak boleh pindah ke ayat yang lain sebelum ayat yang dibaca itu setengah hafal. Nah, setengah hafal ini punya cirinya atau caranya. Buku itu dibaca dalam posisi terbalik ketika menyetorkan kepada guru. Jadi para santri itu ketika menyetorkan bacaannya kepada guru, itu posisi buku jilid 6 ini posisi terbalik, tidak seperti biasa. Jadi memang agak sulit, kalau tidak terbiasa agak sulit bagi anak-anak. Tapi itu nanti kalau dia bisa lancar membaca berarti dianggap setengah hafal. Ini hikmahnya adalah bagi murid akan lebih tertancap di hatinya, membekas di hatinya dan pikirannya terkait bacaan. Sebelum menyetor, hikmahnya adalah sang murid akan berusaha membaca lebih dari satu kali atau mungkin bisa lebih 3 kali untuk sekedar keinginan para santri ingin mentargetkan membaca ayat per ayat. Artinya jelas anak itu akan berpikir, seandainya tidak membaca, mempelajari beberapa kali, maka saya akan membaca tidak lancar. Begitu, setiap anak akan berpikiran seperti itu, dan ini sangat menguntungkan. Ketiga, ini porsi waktu 30 menit. Ini secara klasikal ya, porsi waktu 30 menit. Setelah pembukaan plus muhafazah, menghafalkan teori-teori yang ada pada jilid 6, tiap ayat ada teorinya tersendiri selama 15 menit. Setelah pelajaran jilid 6 lalu meneruskan pelajaran Al-Quran, baca simak selama
30 menit. Selanjutnya muhafadzah ikhtitam selama 15 menit. Saya kira ini kondisional ya. Seperti ini kondisional. Terserah, tergantung sikon, situasi dan kondisi yang ada pada tiap lembaga yang meliputi baik itu muridnya, ya gurunya, dan mungkin media yang ia punya. Baiklah, untuk teori saya kira pokok teorinya sama, tinggal nanti pengembangannya di tiap masing-masing. Monggo ya, silahkan pada tiap guru mengembangkan. Dan tapi prinsip-prinsipnya ini yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, basmalah wajib. Jadi mempelajari basmalah. Basmalah itu terbagi menjadi 4 macam. Ada basmalah wajib, ada basmalah sunnah, ada basmalah haram, serta mubah. Yang pertama, basmalah wajib. Maka sampaikan kepada anak-anak, ayo anak-anak, kita baca bersama-sama. Saya dulu, kalian mengikuti ya, begitu. Atau dengan cara yang lain, monggo, yang paling enak. Yang penting intinya anak-anak itu menikmati dan mendengarkan penjelasan dari guru. Basmalah wajib ialah basmalah yang terdapat dalam surat dalam surat Al-Fatihah, wajib dibaca. Itu. Saya ulangi. Basmalah wajib ialah basmalah yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, wajib dibaca karena termasuk ayat dari Fatihah. Itu selesai sunnah. Terus ada keterangan kecil dalam bahasa Arab di situ, inda syafi'iyatin, ya. Inda syafi'iyatin itu sebenarnya kurang titiknya, ya. Itu menurut mazhab Syafi'i, menurut ulama yang bermazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu mendoktrin bahwa basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah secara maklum itu dipakai dalam sholat. Setiap rakaat kita dipastikan harus membaca basmalah. Seandainya tidak harus baca Fatihah. Dan Fatihah di sini menurut mazhab Syafi'i itu menjadi syarat Fatihah karena termasuk surat Al-Fatihah, sehingga kalau seandainya tidak membaca basmalah di pada Fatihah maka tidak sah sholatnya. Nah, ini sampai di situ ya. Berbeda dengan mazhab yang lain. Dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan tidak termasuk Al-Fatihah. Ya. Mari kita baca sebagai juga tabarukan ya, meskipun kita sudah hafal. Dan kalau seperti basmalah wajib ini pada Fatihah hanya satu-satunya ya, basmalah wajib itu hanya satu-satunya pada Fatihah, yang lainnya enggak. Surat di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Kalau dikurangi Fatihah menjadi 113. 113 surat yang lain itu tidak wajib membaca basmalah. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya, para ustaz-ustazah seperti itu. Jadi basmalah wajib harus terbaca, menjadi ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah. Baik, kemudian jadi anak-anak itu tidak apa-apa menyetorkan itu, kemudian baca Fatihah, menyetorkan hafalannya. Basmalah wajib iyalah basmalah yang terdapat dalam surah Al-Fatihah wajib dibaca karena termasuk ayat dari Fatihah. Itu cukup. Kalau ingin lebih lengkap lagi, inda Syafi'iyah yang artinya menurut mazhab Syafi'i. Setelah itu kesempatan berikutnya anak-anak bisa kita berikan teori basmalah sunnah. Basmalah sunnah ialah basmalah di awal surat dalam Al-Quran selain Al-Fatihah dan At-Taubah. Ya, hafal sudah. Setelah dihafal baru kemudian anak-anak belajar contoh yang ada pada jilid 6 halaman 1 surat yang ke-55. Jadi S.55 itu maksudnya surat yang ke-55, surah Ar-Rahman. Baik, para ustaz-ustazah kita baca ya seperti itu. Kalau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sunnah. Ya, sunnah di semua surat. 114 surat sunnah. Nah, cuma membaca basmalah ini berbeda-beda. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan. Seperti itu. Dan banyak surat yang untuk basmalah sunnah ini di awal surat. Di awal surat selain surat Al-Fatihah dan Al-Fatihah. Jadi selain dua surat ini berarti 114 surat itu dikurangi 2 112 surat. Kalau di awal maka hukumnya basmalah sunnah. Kemudian saudara basmalah haram. Basmalah haram ialah di awal surat At-Taubah haram membaca basmalah. Cukup diawali dengan ta'awudz. Ya. Nah, ini kalau menurut keterangan mengapa kok basmalah yang ada di awal surat At-Taubah ini dikatakan basmalah haram?
bagian daripada ulama ilmu qiraat menjelaskan bahwa basmalah itu kalau diartikan dipahami, maka basmalah itu sebuah pernyataan bahwa Allah Ta'ala itu Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim, penyayang, pengasih di dunia dan akhirat, dan penyayang, pengasih di akhirat saja. Jadi dengan seperti itu, maka baca basmalah itu akan timbul mahabbah, cinta, bagaimana rasa cinta dan sayangnya Allah Ta'ala kepada kita makhluknya. Kemudian satu sisi yang lain, bara'atun minallah, surat At-Taubah atau juga dikatakan surat Bara'ah ini menceritakan tentang peperangan. Peperangan kita tahu bahwa adalah merupakan peristiwa antara pihak satu dengan pihak yang lainnya saling membunuh dan mengalirkan darah ke dunia. Maka pantaskah ketika ada kisah pengaliran darah dengan cara membunuh, peperangan, kemudian kita baca basmalah seperti itu. Jadi ada sebuah kontradiksi situasi dan kondisi antara seandainya dibacakan basmalah kemudian diceritakan ayat-ayat peperangan. Maka di sini ulama mengharamkan, di antaranya Ibnu Hajar, Al-Aiman Ibnu Hajar itu mengharamkan terkait dengan baca basmalah di awal surat Al-Fatihah, Bara'ah atau surat At-Taubah. Sedangkan seandainya di tengah-tengah surat At-Taubah atau Bara'ah ini, maka hukumnya mubah. Nanti ada setelahnya. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa anna Allaha mukhzil kafirin. Berikutnya Ustazah, basmalah mubah. Basmalah mubah ialah membaca basmalah tidak di awal surat. Ya, teorinya menyampaikannya, semua teori tentang basmalah ini ya guru penjelaskan. Ya, lihat kondisi muridnya. Kalau muridnya itu termasuk murid-murid yang harus beberapa kali dijelaskan, ya kita sampaikan beberapa kali. Kan harus sabar seperti itu. Ya, setelah itu baru mereka mempraktekkan di depan guru, bersama-sama dibimbing, kemudian disuruh menghafal teorinya. Setelah menghafal, ya disetorkan kepada guru. Baik, kemudian di sini dicontohkan di jilid 6, ini S9. S9 adalah surat At-Taubah. Kebetulan memang. Jadi di atasnya itu juga surat At-Taubah, tapi ayat yang pertama. Sedangkan di di surat At-Taubah pada kotak yang bawah itu ayat 113. Berarti ada di tengah-tengah. Seperti itu, basmalah mubah ini mubah, sunnah, wajib, haram. Ini fi syariah.
bukan fil istilah hanya di dalam ilmu tajwid ya, tapi di syariah. Tadi itu yang haram baca basmalah itu kita mendapatkan dosa kalau seandainya kita mengerjakan itu. Nah, ya. Kalau sunnah ya mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan ya kita tidak disiksa. Kalau wajib ya mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan seperti itu ya, tergantung imamnya siapa yang dianut. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibunal 'abidunal hamidun al-hamidunas saihunar raki'unas sajidun as-sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan waqaf lazim. Mim kecil waqaf lazim. Tanda harus berhenti. Mim kecil waqaf lazim. Tanda harus berhenti. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Karena itu tidak terlalu banyak ya. 2.3 waqaf mu'anaqah. Tanda boleh berhenti di salah satunya. Nah, maksudnya berhenti di salah satunya ini tidak boleh berhenti semua di semua titik. Kan 2 titiknya, kemudian tidak boleh terus semuanya. Wasal semuanya, harus ada waqaf satunya wasal. Di mana saja, apa yang pertama, apa yang kedua. Kalau ia berhenti kepada titik 3 yang pertama, maka yang kedua terhenti. Begitu sebaliknya. Salah satu pokoknya. Tidak boleh semua berhenti, tidak boleh semua terus atau wasal. Itu waqaf mu'anaqah. Ya. Berikutnya tanda waqaf. Po, qaf lam, qaf fa, jim. Po, qaf lam, qaf fa, jim. Seperti itu ya menyampaikannya. Po, qaf lam, qaf fa, jim. Tanda waqaf ada 4. Tanda waqaf ialah tanda lebih baik berhenti atau diwaqaf. Kemudian langsung saja tanda wasal. Tanda wasal itu ada 5. Ada shad lam, qaf, lam alif, za, shad. Shad lam, qaf, lam alif, za, shad. Seperti ini. Tanda wasal ialah tanda lebih baik terus atau diwasal. Jadi kalau tanda waqaf ada 4, sedangkan tanda wasal ada 5. Ya. Nah, kadang-kadang santri itu bingung, sering lupa tanda waqaf ada berapa, bingung kadang, apa 5 apa ada 4. Dia sering-seringlah disuruh menyebutkan nama-nama, insya Allah melekat ya. Jadi yang lebih banyaknya itu tanda waqaf atau tanda wasal? Yang lebih banyak tanda wasal. Jadi yang lebih sedikit tanda waqaf. Tanda waqaf ada 4, berarti lebih dari 4 tanda wasalnya. Begitu cara mengingat ini.
Di antaranya itu. Baik. Seperti itu. Cuma tanda harus berhenti mim kecil waqaf lazim itu seandainya diterabas itu ya dilanggar, itu tidak menimbulkan konsekuensi wajib atau haram ya, seperti yang ada pada basmalah tadi. Jadi tidak ada seperti itu. Falaisa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghairi ma lahu sabab. Di dalam beban al-Jabariyah ya. Nah, tidak ada di dalam Quran itu wakaf ini wajib, ini haram, tidak ada sebenarnya. Sampai ada indikasi kalau itu dilanggar menjadi haram. Ada sebab, ada indikasi lah ini. Ya, la ilah gitu. Tidak ada Tuhan, pas berhenti itu haram. Karena pas indikasinya, kalau tidak ada Tuhan ya apa? Nah, seperti itu. Jadi wakaf-wakaf dalam Al-Quran sekiranya tidak menimbulkan hal yang mengharamkan ya, maka tidak apa-apa ya, dilanggar tidak apa-apa. Tapi kan ada rambu-rambu, lebih baik. Nah, silahkan dibaca ya di teorinya jilid 6. Baik. Kita baca yang 2.3 ya. Halaman 3 S2. Ya. Halaman 3 S2. Ya. Wa angfiku itu. Di bawahnya itu bayar. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Saya berhenti di tahlukah, maka di titik 3 yang kedua itu saya terus. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini kepada anak santri dicobakan terus berhenti kepada titik 3 yang pertama atau wasol kepada yang pertama atau yang kedua, silahkan dicoba semuanya. Cuma nanti di S2 di wa ahsinu seandainya meneruskan mewasol pada kata wa ahsinu, maka di sini menimbulkan bacaan jaiz munfasil, yaitu nu mat bertemu dengan hamzahnya innallaha. Di sini seandainya berhenti maka mat tabi'i nu itu satu alif, tapi karena terus misalkan maka nu panjangnya 2,5 alif 5 harokat karena wasol. Tapi kalau berhenti ya enggak, normal ya, tabi'i. Baik, Ustazah, seperti itu silahkan dipelajari. Lanjut ke saktah ya. Baik. Saktah ini bacaan saktah ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Satu alif, durasi berhentinya satu alif. Kalau menurut ungkapannya Ki Munir pernah mengungkapkan satu alif itu sama dengan satu anggukan atau gerakan ringan daripada kepala kita. Aywaja qaima, seperti itu ya. Aywaja
qayyima. Tidak terlalu lama. Ya. Aywaja qayyima. Satu alif, dua harokat. Aywaja qayyima. Seperti itu ya. Ya, diajarkanlah kepada mereka bagaimana satu alif itu, mengukurnya bagaimana. Pakai jari-jari boleh. Aywaja qayyima. Aywaja qayyima. Kalau bernapas, seandainya bernapas, maka bukan sakta namanya. Oke. Namanya apa? Ya qad'un, berhenti, Pak. Seperti itu, berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernafas. Nah, ini perlu diketahui oleh ustaz-ustazah bahwa saktah di dalam Al-Quran, ya, riwayat Imam Asim ini hanya 4 di dalam Al-Quran. Banyaknya ada di 4 tempat saja. Ini di jilid 5 dan jilid 6, maksud saya halaman 5 dan halaman 6. Ada 4 kotak, ya, ada 4 kotak. Itu di surat S18 Al-Mutaffifin. Ya. Kemudian juga di surat Yasin nanti ada, ya, dan lain sebagainya. Silakan dibuka S18. Sakta baik, ya. Wajah paling. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu, tak kuat nafasnya, wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ulangi. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Tanpa nafas. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Satu contoh daripada bacaan saktah yang ada di surah Al-Mutaffifin. Jadi anak-anak boleh misalkan menghafal dari walam yaj'al lahu iwaja qayyima untuk sekedar bisa menyebutkan, misalkan ditanyai diuji publik, ya, misalkan pada waktu ikhtibar di dalam wisuda, sebutkan salah satu contoh daripada saktah. Maka kalau mampu siswanya atau muridnya boleh menyebutkan dari alhamdulillah, boleh. Tapi kalau tidak mampu, ya sebutkan walam yaj'al lahu iwaja qayyima dan seterusnya. Ya. Di antaranya lagi
Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza min marqadina hadza. Berikutnya wa qila man raqa wa qila man raqa. Kemudian yang terakhir kallabal wana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kallabal wana, nah, seperti itu boleh ya. Kalau hanya sekedar menyebutkan ya, ditanyai oleh seseorang atau apa, silahkan sampai seperti itu, tidak apa-apa. Berikutnya Ustazah yaitu illa ya. Illa ini kalau tulisan illa di dalam Al-Quran berdasarkan tulisannya ya ini ada dua makna. Ada yang bermakna istitsna, ada yang bermakna jika tidak. Yang pertama yang akan kita kaji yaitu illa yang berarti istitsna. Coba kita baca teorinya. Illa yang mempunyai arti kecuali. Kecuali ini Indonesia. Kalau bahasa Arabnya istitsna. Baik dibaca terus atau diwaston. Ini santri ya dibimbing dibaca saja. Santri menirukan, guru membaca dan menirukan, santri menirukan, ya, guru membaca, santri menirukan. Begitu nanti kok di waktu ilah itu diulang-ulang, maka santri akan bisa paham nanti kepada teori ini. Jadi ilah yang mempunyai arti kecuali atau istitsna, baik dibaca terus atau diteruskan. Ya ini diulang-ulang ya teorinya ini dibaca. Coba kita baca ya. S17 wala inna lanadhhabanna billadhi awhayna lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bi thumma la tajidu laka bi alaina wakilan illa. Seperti itu. Nah seandainya para santri itu membaca wakilah terus berhenti, apakah salah? Ya tidak salah ya. Tapi lebih baik terus sesuai yang ada teori pada Dirosati penjelasan jilid 6. Baik. Illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa. Boleh tidak harus berhenti di illa, tapi di seterusnya. Misalkan thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ustaz-ustazah, illa yang kedua yaitu illa yang merupakan hasil gabungan daripada in dan la. Berdasarkan penjelasan daripada penjelasan jilid 6, maka illa yang berasal dari in plus la ini jumlahnya nas. Hanya ada 3 tempat. Mari kita baca teorinya. Bacaan hati-hati. Illa gabungan dari in plus la yang mempunyai arti jika tidak, sebaiknya diwaqaf, yaitu illa di surat Al-Anfal ayat 73 dan di surat At-Taubah ayat 39 dan 40. Ya, ini hanya ada di 3 tempat itu. Maka santri terus disuruh menghafalkan illa yang merupakan gabungan in plus la itu disuruh menghafalkan. Yang menghafalkan maksudnya menghafalkan paling tidak di seputar illa yang itu yang dimaksud ini, in plus la itu. Tidak semua lafal dihafalkan ya. Seperti agar lebih mengena ya. Di antaranya walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Berhenti di situ. Kalau illa yang istitsna kan terus itu. Tapi kalau in plus la berhenti di situ. Terus kemudian memang dalam contoh S8 ya, halaman 7 Auliya'u ba'dhin, kemudian ada tanda waqaf. Ya sekalian itu. Ya. Saya ulangi. Walladzina kafaru ba'dhum auliya'u ba'd. Berarti kemudian illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir dan seterusnya. Jadi kalau in plus la berhentinya sebelum illa. Tapi kalau illa yang berarti istisna teruskan. Ya, seperti itu. Kemudian pada contoh S9 ya At-Taubah itu ayat 39 dan 40 itu sama. Kita lanjutkan begini. Pada halaman 8 di Rosati jilid 6 itu di bawah sendiri kotak ya. S43. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa. La illa yang ada di sana itu bukanlah illa yang in plus la. Karena in plus la, illa yang in plus la itu sudah disampaikan contohnya dan tempatnya hanya 3. Ya. Pada halaman 7 dan halaman 8 ya, itu sudah dicontohkan dan ini
merupakan bukan daripada dia, ya. Ini illahnya illah istitsna, ya. Maka kalau illah istitsna begini, innani bara'un mimma ta'buduna illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ustaz-ustazah yang saya hormati, berikutnya yaitu ana. Nah, di sini bacaan gharib yang kita pelajari pertama adalah ana. Lafal ana. Baik. Di antara bacaan gharib yaitu ana. Saya kasih pengantar nggih. Di antara bacaan gharib yaitu ana. Kalau tulisannya di sini bacaan gharib ana. Tapi kalau ingin menjelaskan kepada anak-anak santri ya tambahilah kiranya mereka nyaman, enjoy. Di antara bacaan gharib yaitu ana. Nah, bagaimana ana ini tulisan nah ini tulisan yang didahului hamzah berbentuk alif. Begitu nggih, biar bisa agak dipaham nggih. Saya ulangi. Tulisan yang didahului hamzah berbentuk. Jadi mohon bisa dikasih tambahan ungkapan hamzah berbentuk. Saya ulangi. Tulisan yang didahului hamzah berbentuk alif. Begitu nggih? Nah, coba ustazah saya ulangi lagi. Tulisan yang didahului hamzah berbentuk alif. Kadang ada yang bertanya itu, mana alifnya Ustaz? Alifnya kan ada di na. Setelahnya non itu ada alif. Kalau tulisan yang didahului alif, mana Ustaz? Nah ini makanya saya mempermudah. Saya tambah ungkapannya untuk mempermudah biar tidak ribet ya. Tulisan yang didahului hamzah berbentuk alif. Jika wasol jika wasol hilang. Hilang. Dilebihin monggo. Monggo ese diantarin ese. Kali bisa monggo. Sama menurut kemana ya? Es. Kali tambah hati. Mata ros. Yang mana bacanya belum? Kok hilang? Ya, Ustaz Fadul ini bermasalahnya. Ayo persiapan Ustaz Nurul untuk melanjutkan. Agemi. Halo Ustaz Nurul. Ustaz Fadul. Ya cukup nih, sama cukup nih sih. Cukup nih. Mohon maaf, saya masih di perjalanan ini. Udah perjalanan. Nah, oke. Cerita dulu. Iya. Ya, Erosity. Ini Ustaz Fadil bermasalah. Mohon dilanjutkan. Halo, Erosity. Jangan ngelak loh. Ya Rosidi, Bapaknya mau ngeladeni. ya Rosidi dengar dari panggilan saya. Assalamualaikum saya ya Rosidi. Waalaikumsalam. Aduh.
Oh ini masuk lagi Fadil ini. Wah. Halo. Gimana Sat? Anu kayak dicapkan sama saya habis lagi anunya barusan setrumnya. Oh, saya sampai bingung nih bengok-bengok gue ini. Ini Rositi juga ini. Iya, mestinya saya ini masang asisten ini. Saya nggak usah anunya. Laptopnya gitu lah, ya Allah. 2 kali saya kayak gini ya. Ya pasti tidak bisa. Keamanan. Kau Keamanan. Ya Allah. Kalau iya ya, mudah-mudahan suatu saat bisa langsung ini. Jadi tidak usah pakai setrum ini ya. Bisa langsung tatap muka dengan teman-teman yang ada di Banyuwangi. Ya, ini semua nih dari Jember juga banyak nih Ustaz. Dari Jember banyak, Bondowoso ada, itu Ajanat, ini Nadir juga ada tuh. Ya Rositi ada. Nih, monggo dilanjut sih. Udah, bisa? Enak sudah? Jelas tapi jelas. Oh, jelas. Oke. Alhamdulillah. Kemudian saya sampaikan lagi sampaikan kepada murid di antara bacaan gharib yaitu lafaz ana. Di antara bacaan gharib yaitu ana, boleh. Tulisan na yang didahului hamzah berbentuk alif. Nah, jika wasal nun fathah diikuti alif dibaca pendek. Jika wasal itu artinya terus. Jika waqaf dibaca panjangnya 1 alif. Oke. Baik, ini merupakan bacaan gharib pertama yang disampaikan kepada anak-anak. Mulai dari ini sudah ada ungkapan bacaan gharib. Kemudian langsung berikutnya ana, yaitu diantaranya contohnya abna ana. Lihat di situ, le ana yang pada kata abna ana dan seterusnya dan lainnya, ini merupakan bacaan hati-hati. Di antara bacaan hati-hati yaitu ana. Ya, abna ana maksudnya seperti itu nih. Di antara bacaan hati-hati yaitu lafaz abna ana. Tulisan na yang didahului hamzah yang berbentuk ra'sul ain, kepalanya huruf ain. Coba diberi apa namanya ya, ungkapan seperti itu untuk mempermudah sama anak-anak. Hamzah yang apa ini? Hamzah itu yang tahu kita bentuk ada 2. Ada yang berbentuk alif, ada yang berbentuk ra'sul ain, kepalanya huruf ain. Okay. Tulisan na yang didahului hamzah berbentuk ra'sul ain, kepalanya huruf ain, tetap dibaca panjang. Tetap dibaca panjang ini maksudnya adalah tidak menghitung apa ya, pokoknya ada hamzah seperti ini, maka ananya itu tetap panjang dalam segala situasi dan kondisi, baik itu wasol maupun waqaf, tetap dibaca panjang. Seperti itu maksudnya. Baik, kita praktekkan. Oke. Ya, kita praktekkan yang ayat yang pendek-pendek saja, oke? Coba di halaman, coba ini halaman 9 S3 surat yang ketiga. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman
nustajadilaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana. Nah, di sini itu ada hamzah, ada kata-kata ana pada kata abna'ana. Maka ketika berhenti panjang. Kita praktekkan yang wasol. Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana. Juga ana pada kata nisa'ana tetap dibaca-baca. Jangan sampai disamakan dengan ana yang gharibnya tadi. Ya. Wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kemudian ustaz-ustazah coba kita pilih yang ada ananya, ana yang gharib. Lihat halaman 10 S21 surat yang ke-21. Kotak nomor 2 ya, dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah ummatukum ummatan wahidatan wa ana. Saya mencoba berhenti. Saya ulangi. Ummatukum ummatan wahidatan wa ana. Saya berhenti, makanannya dibaca panjang. Kemudian saya wasalkan. Wa ana rabbukum fa'budu. Saya ulangi. Wa ana rabbukum fa'budu. Nah, alhamdulillah ketika wasol maka ana itu dibaca pendek pada nanya. Wa ana rabb, tidak boleh dibaca wa ana rabb, tidak boleh. Okay. Baiklah, dan ana itu harus dipraktekkan wasol dengan wakof pada ana, sehingga antara teori dengan praktek itu nyambung nanti. Gitu Ustazah. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan materi anaba, anabu, anasiya. Merupakan bacaan hati-hati. Di antara bacaan hati-hati, anaba, anabu, anasiya. Pengecualian dari ana yang dibaca pendek. Maksudnya pengecualian ana yang dibaca pendek itu ana yang gharib itu. Yang berarti aku secara Indonesia atau saya. Ini ana yang gharib. Pengecualian dari ana yang dibaca pendek.